Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel trading saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Selamat pagi, ya. Mohon maaf ya, kemarin kita nggak sempat upload pada malam hari, namun satu sisi kita sudah upload kok membahas dari saham Goto. Untuk segmen kali ini kita akan membahas mengenai topik yang pertama ini ya teman-teman. Dari saham PTBA. Ini perlu kalian simak yang punya saham PTBA. Ini ada kasus terbaru ya, bahwa terbongkar ya gara-gara KAI join PTBA jadi incaran ya, gini strateginya. Ya, kenapa kok jadi incaran bagi para investor? Ya, karena satu sisi PTBA ini dari beban operasional itu sangat tinggi ya. Nah, ini mau di backup sama KAI. Ya, kenapa kok bisa demikian? Ya, kita cek dulu dari laporan keuangannya apakah betul ya dari saham PTBA ini bengkaknya dari sisi beban operasional ya di kuartal kedua. Iya, memang betul ya. Dia beban operasionalnya juga agak gede dan cost of goods sold-nya juga gede ya. Yang tadinya tahun kemarin itu 10,0 triliun, kini naik menjadi 14,7 triliun. Gede ya. Padahal dari sisi penjualannya saham PTBA itu naik cukup signifikan ya. Terbukti tahun kemarin itu 18,4 triliun, kini naik menjadi 18,8 triliun. Nah, sehingga dari net income di saham PTBA ini ya itu jadi turun ya, yang tadinya 6,1 triliun kini turun menjadi 2,7 triliun. Nah, kami dapat sumber informasi tadi itu dari sini ya teman-teman. Ya, kita dapatkan informasi juga, jadi kita nggak ngasal. Ya, ada sebuah topik ini. Nah, ini menjadi sentimen PTBA itu akan terbang kembali. Nah, ini berita positif ya, bahwa didorong pertumbuhan produksi. Begini rekomendasi sampai dari Panin Sekuritas. Ya, PTBA memang dia produksinya juga gede ya. Di sisi lain ada kerjasama dengan PT KAI sehingga PTBA ini menjadi primadona ya, yang kemarin mencatatkan laba bersih cukup gede ya, dan bagi dividennya juga paling gede di saham PTBA ini. Bukan paling gede ya, salah satu emiten yang paling gede ya. Jadi seperti itu. Kalau kita cek di penghuni di saham PTBA ini siapa? Ya, kemarin itu yang mengakumulasi ya. Memang saham PTBA ini sepi ya. Cuman secara tidak langsung CC, JP, BK, NI, DR, AK ini mengakumulasi ya mengenai dari saham PTBA ini. Nah, terus yang distribusi siapa, Min? Yang distribusi itu adalah PD, KZ, YP, JB, OD, YU, SG, EP, LS. Ya, kalian bisa di search ya, ini itu sekuritas apa saja. Mereka pakai broker ini. Ya, jadi seperti itu. Dan kalau kita cek ya 3 bulan yang lalu, ini siapa pemiliknya paling besar itu? Ya, biasanya Mimin itu melihat dari sini. Ya, karena untuk broker summary itu dia nggak pernah bohong ya, siapa yang punya barang, dia masuknya siapa. Jadi di tiap emiten kita juga harus mengamati ya, nih BK nih masuk, BK nih keluar, nih kok broker-brokernya kok dipakai ini ya. Ya, makanya di situ kita bersinyalir minimal untuk market maker itu biasanya pakai 10, kalau enggak, kalau institusi ya 30 ya. Jadi seperti itu ya. Min, apakah investor ini mayoritas retail? Enggak, institusi juga ada. Ya, misalkan nih kalian punya uang 100 miliar atau 300 miliar ya.
kalian rekrut saja tuh para trader, jadikan satu institusi yang mereka apa namanya, yang mereka biasa trading, dimasukkan saja di situ, nanti tinggal ada leadernya. Kalau kalian pengen diajari ya silahkan mentor dengan saya nanti untuk cara berpikirnya, untuk menggerakkan suatu saham atau menurunkan suatu saham kita akan ajari itu semua. Ya, kalau dana kalian itu ada 10T. Kalau 100 miliar ya mungkin saham-saham yang likuiditasnya itu kecil itu bisa diterbangkan sampai ke arah. Namun kan apakah ketertarikan para retail ya, para investor pemula itu apakah tertarik? Ya. Jadi seperti itu. Itu harus ada berkesinambungan ya. Paling yang masuk ya para block trader itu ya, yang mereka sudah ahli ya mereka copet-copet saja kayak gitu. Kalian nggak bisa ngarungi para retail ya. Karena retail lebih tertarik seperti saham GoTo, PTBA, Bumi, terus Adaro, BBRI, BBCA. Jadi seperti itu. Karena mereka-mereka itu adalah market leader ya, seperti itu. Jadi masyarakat yang awam itu sudah mengerti produknya ya. Jadi seperti itu. Ini ya dari PTBA. Terus apalagi Min yang menjadi pertimbangan mengenai dari saham PTBA ini? Ya, untuk PTBA di sisi lain laporan keuangannya cukup bagus ya, dan asingnya bagaimana? Asingnya itu sudah mulai akumulasi ya. Sejak tanggal 13 sampai 16 ini sudah mengakumulasi. Kemarin juga pernah terjadi di bulan September sampai tanggal 10 Oktober itu sering mengakumulasi ya dari sisi asingnya. Bitofurnya bagaimana? Ya, untuk sementara ini masih cukup baik ya, 81 dan juga 49. Kalau kita melihat dari papan kayak gini ya, saham PTBA ini akan diterbangkan sampai ke 2740 ini. Apabila dia kejebol maka dia targetnya ke 2790, nanti turun lagi kayak gitu ya. Dan cuman satu sisi untuk market maker ini juga masang ya di harga 2700, 2670 dan juga di 2660 ya. Mereka ngetes pasar seperti itu ya. Biasanya kayak gitu ya, ketika itu siapa yang punya uang banyak ya dipasang seperti itu. Nah, Mimin pernah kayak gitu ya? Ya kayak gitu juga ya. Strategi Mimin juga ada yang seperti itu ya. Di bid kayak gini ya, nanti average berapa, nanti kalau sudah terbang kita tahan ya, nanti kalau nggak kuat ya kita buang ya. Jadi seperti itu. Dan perlu kalian ketahui bahwa saham PTBA ini adalah tipe saham untuk swing dan juga untuk invest ya. Apa itu swing dan untuk invest ya? Jadi kalian itu belinya itu nyantai, tunggu dia terkoreksi, nanti masuk pelan-pelan. Nah, setelah terbang tinggal di hold. Setelah dia nggak kuat ya, silahkan kalian bisa buang ya. Jadi seperti itu. Itu bisa pakai seperti itu. Namun kalau kalian itu was-was, hati kalian, psikologi kalian itu terganggu dan lain sebagainya, bisa berlatih 1-3% kayak gitu ya. Nah, kalau Mimin ya alhamdulillah ya bisa cuan 10%, 15%, 100%, 50%. Kalau enggak ya 2% ya. Kalau yang harian ya 1-3% cukup lah. Ya, asal modalnya itu digedein. Ya. Jadi seperti itu untuk strategi dari saham PTBA. Ya, ini untuk broker-broker ini yang bermain ini belum itu ya. Nanti kalian bisa amati, tadi sudah kami sampaikan. Broker-broker ini bisa kalian cermati ya. Antara CC, BK, Excel ini tunggu dia itu ngeguyur ya, karena dia sudah punya barang stok lama ya. Jadi seperti itu. Min, market besar itu kayak gitu nggak Min? Ya, psikologis mereka sudah terlatih, sudah terjaga, dan mereka juga sudah berpengalaman, wawasannya juga sudah tinggi, karena satu sisi mereka juga dari praktisi ekonomi, praktisi keuangan ya, dan dia sudah berkecimpung di ya di dunia keuangan kayak gitu ya. Jadi seperti itu ya.
Jadi untuk kalian yang mungkin masih muda bisa lanjut studi kalian, entah itu di ekonomi atau di itu ya, sesuai basicnya nanti kalian akan ketemu kok. Ya, seperti itu. Nah, ini. Min saya sudah tua, tidak masalah. Kalian tinggal nonton video kami saja karena kami setiap hari up to date tuh untuk kalian, ya. Di tinggal gratis nonton saja. Oke, kita ke strateginya. Bagaimana strateginya Min di saham PTBA ini? Untuk di saham PTBA ini masih trennya itu terkonsolidasi ya. Terkonsolidasi itu apa? Jadi ranknya itu ada di harga 2629 sampai di harga 3000 ya. Saham PTBA ini adalah salah satu emiten ya. Khusus untuk kalian bagi para pemula itu mainnya di saham-saham kayak gini ya. Yang apa namanya psikologisnya itu belum bisa terjaga masuk di saham-saham ini ya. Jadi seperti itu. Ketika masuk ya cara antri masuk. Ketika terdiskon ya kalian tinggal masuk saja. Ya tujuannya itu adalah untuk investasi ya, swing ketika naik tahan, ketika sudah jebol resistnya kalian bisa jualan seperti itu. Main di sini ya. Jangan dimain di kayak saham-saham yang harganya di bawah 100 yang volatile kayak gitu yang kenceng, apalagi dia nggak terkenal ya, dia hanya dimainkan oleh market maker ya, nanti kena kalian kalah server biasanya kayak gitu. Tapi kalau mimin gimana, kita hajar semua ya. Ketika salah prediksi ya sudah nggak masalah karena Mimin juga pernah mengalami hal serupa kayak kalian, tapi Mimin selalu berusaha untuk upgrade diri ya, menambah wawasan dan juga pengetahuan ya. Jadi seperti itu. Jadi aman saja. Makanya Mimin sempat walaupun loss di Goto ya, Mimin ketawa. Kenapa kok bisa ketawa? Bocornya apa? Karena saya bermain itu bukan satu akun saja ya, jadi di tiap akun juga saya money management ya, jadi yang loss itu bukan 100%, hanya berapa persen ya, jadi dikelola. Nah, kayak gitulah kalau kita sudah mengerti literasi keuangan, mengetahui literasi ekonomi ya. Market maker juga diajari ya sama profesor kayak gitu ya, diajari semua ya gitu ya. Ini masih terkonsolidasi. Saya masuk di mana kira-kira di saham PTB ini? Kalau kalian pengen masuk, tunggu dia terkoreksi dulu ya di harga 2682 dan juga di harga 2698 serta di harga 2650. Ya, tunggu di area situ. Beng, ketika kalian dapat ya tinggal tinggal dirasakan entry belinya. Jadi seperti itu. Ini adalah di posisi ini itu PTBA jam ini ya, harga itu adalah untuk entry beli. Nah, entry jualnya bagaimana? Entry jualnya di harga 2934 serta di harga 2960 dan juga di 3000. Ini kalau untuk swing-swing ya. Seperti itu kalau kalian itu tunggu di situ ya. Min, kalau salah prediksi untuk stop lossnya bagaimana? Kalau kalian pengen stop loss ya di harga 2614 ya. Biasanya di tiap-tiap investor itu tingkat manajemen resikonya itu beda-beda ya, antara saya dan kalian itu beda-beda manajemen resikonya. Kalau Mimin ya minimal 10% lah dalam 1 bulan ya. Jadi seperti itu. 10%. Kalau saya, kalau kalian pengen pelit lagi ya 5% kayak gitu ya. 5% nanti kalian berhenti apa namanya? Cari literasi keuangan, cari pengetahuan kayak gitu, jadi upgrade ya. Setelah dia resiko kalian itu sudah kejebol ya kalian bisa minim resiko. Nah, nanti besoknya trading lagi ketika sudah mengerti, oh kayak gini toh caranya ya. Jadi kayak gitu. Nanti saya perlihatkan ya untuk persentase mengenai berapa saya berhasil ya, seperti itu perjalanan saya berhasil, nanti saya akan share kepada kalian ya. Tujuannya untuk apa? Bahwa saya di sini bukan bermain 1 lot atau 2 lot atau 3 lot ya.
kayak gitu. Kalau dulu di zaman S1 sih saya mainnya segitu ya. Namun untuk sekarang ya tenang-tenang saja ya. Jadi seperti itu ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ini untuk entry point-nya. Kalau kalian pengen lebih nyantai lagi ya, pengen dijual nih ya, atau ini PTBA kemarin bagi dividen di bulan 6 ya. Lihat di bulan 6 ya, nanti kalian tinggal di hold saja sekitar 8 bulan ya, nanti kalian bisa jualan di harga 4.088 ya. Biasanya pas waktu come dividen dia itu mau mencatatkan siapa sih yang investor yang apa namanya, yang sudah beli ya hampir 1 tahun ya, nanti dia akan memberikan dividen. Dan di situ para investor pemula, investor retail itu pasti berbondong-bondong. Otomatis saham ini dikerek bukan sama bandar, namun dikerek para retail ya. Jadi seperti itu, yang pengen memburu dari apa namanya dividen di PTBA. Namun juga ada dorongan dari para institusi dan juga block trader ya. Jadi didorong retail itu. Namun kalau institusi dan block trader dan lain sebagainya, mereka itu lebih ke trading pas waktu itu. Dan setelah itu retail itu sudah diangkat sampai ke atas ya, para block trader, institusi semua sudah cuan ya, di hari come dividen itu mereka sudah keluar semua. Terus besoknya tinggal retail yang bareng-bareng cut loss ya, kayak gini terjadinya. Bung, langsung turun. Ya, seperti itu. Ya, inilah sebuah konsensus perdagangan ya di Indonesia, di pasar modal khususnya. Ya, semua kayak gitu ya. Bukan dari pasar modal saja. Kalau pasar tradisional ya biasanya kayak gitu. Ya. Ketika nih contoh ya, Indonesia itu mayoritas masyarakat muslim, yang dimana pas waktu lebaran ya semua itu berbelanja semua ya, sudah persiapan dan lain sebagainya, harganya itu otomatis naik ke atas. Setelah hari rayanya sudah selesai, semua sudah bantingan dalam artian mereka yang jualan, yang sudah beli barang di atas ya biasanya langsung terdiskon, cuci gudang dan lain sebagainya. Nah itu digunakan untuk apa ya, biar mereka itu dapat uang ya, barangnya itu sudah jadi uang, nanti digerakkan lagi di tahun yang akan datang, biasanya kayak gitu ya. Lu Mimin kok tahu ya, mayoritas di Pekalongan kayak gitu ya, kayak industri batik, terus konveksi ya, seperti itu. Mimin juga pengalaman di situ ya, setelah mengenal dari pasar modal, wah lah kok enak di pasar modal ya, jadi ya pasar modal saja ya, nggak ribet ya, cari barang kita nggak ribet ya. Cara menaikkan barang kita bisa supiri tuh para retail bisa ya, kayak gitu ya. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Mungkin itu saja dari saya ya. Kita terima kasih ya bagi para subscriber kami yang sudah pengen masuk di grup kami ya sejak 1 tahun lalu. Mohon maaf kami baru saja bikin grup ini sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa Min kok baru bikin 5 bulan yang lalu? Karena kami juga harus memikirkan ya apa manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Lalu apa hasilnya Min? Ya langsung dibikin arah sama mereka-mereka ini ya, ini ya. Karena apa? Karena ya kayak gini teman-teman. Pelanggan kami ada di berapa sih Min? Ya ini langsung dibikin arah ya, kalau kalian itu pengen lihat di sini. Ya, ini ya pelanggan dari kami. Penghasilan, terus langganan ini. Ya, meningkat ya. Ini banyak sekali nih. 49 yang ada di YouTube, di Telegram juga banyak, di WA juga banyak nih, banyak sekali. Ya, lihat pelanggan. Langsung dibikin arah sama mereka ini. Ya. Terus mereka manfaatnya apa Min dapatnya ya ini ya. Dia ada yang repeat ya, kayak gini ya, yang berhasil itu repeat ya. Karena apa? Karena kami di bulan September kemarin kita rekomendasikan total ada 54 stok ya, yang terdiri dari profit 42, holdnya itu 1, stop lossnya itu 11, jadi win rate-nya sekitar 78%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya
Ya, ini yang masuk di grup kami. Jadi seperti itu. Ya, jadi kita juga ada beberapa produk, video, terus pengen kalian yang fan-fan saya, ya saya kumpulkan di situ. Pengen belajar lebih dalam lagi, saya kumpulkan juga ada lagi. Cuman ini yang untuk yang rekomendasi saham. Lalu untuk mendapatkan informasi seperti ini bagaimana, Min? Ya, trading saham ini diklik ya. Klik ini saja nih, diklik saja. Jadi kalian bisa masuk seperti ini dan ini ada tombol gabung, tinggal kalian pencet tombol gabung. Dan setelah itu kalian pilih yang rekomendasi cuan besok dan juga di rekomendasi pasti cuan. Pilih yang antara ini ya. Kenapa kok pilih itu? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten. Dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ada untuk stop lossnya 1 sampai 3%. Silahkan kalian itu bisa masuk. Ya, dan untuk yang di level 1, 3 dan juga traktir kopi ini adalah tempat untuk kalian diskusi ya. Kami juga ada di grupnya ya. Jadi seperti itu ya, komentar, chat pas waktu kita streaming kalian dapatkan akses itu ya. Gitu. Jadi langsung dijawab ya sama Mimin. Dan juga kalian akan dapatkan informasi berita apa saja jadi di situ ranahnya. Cuman kalau kalian yang nggak pengennya nggak belajar langsung dapatnya rekomendasi saja ya masuk di sini ya seperti itu. Ini ada di grup YouTube ya. Nanti untuk kalian yang mungkin kesusahan ya sudah tua nggak bisa apa namanya masuk di grup YouTube, kita juga ada inovasi terbaru ya ada di grup Telegram. Bagaimana cara untuk gabung di grup Telegram? Deskripsi di bawah ini diklik ya, itu ada tulisan rekomendasi saham besok grup Telegram. Ini diklik saja, nanti kalian ikuti saja prosedurnya. Lalu kalian bisa pilih yang level 1 ya, level 1, pilih yang level 1. Kenapa kok pilih yang level 1 Min? Nanti kalian akan dapatkan rekomendasi saham pasti untuk besok seperti ini ya. Dan ini ada keterangannya juga dan ini jangan dibeli ya. Nanti kalian kena guyur sama subscriber kami antara di YouTube dan juga di Telegram. Bahaya karena subscriber kami ada yang masuk entry 100 miliar, ada yang 200 miliar dan juga ada yang 1 miliar. Jadi dinamis ya. Takutnya kalian itu kena guyur sama mereka ya. Karena kita sebagai apa ya, penumpang ya penumpang gelap ya, sudah izin juga sama yang gerakin kayak gitu. Saya ikut nempel ya, tapi grup saya ini mau minta 1 sampai 3% ya dengan durasi 15 menit lah seperti itu untuk take profit. Nanti kalau misalkan kita cuan dan juga stop lossnya itu kita telat kayak gitu ya, nanti kalian bisa diguyur sama bandar sungguhan ya, jadi terlalu berbahaya juga ya kalau kurang cepat. Dan untuk kalian, nah, ada yang tanya, Min, apa bedanya antara grup Telegram dan juga grup YouTube? Sama saja, cuman valuasinya itu lebih murah yang ada di Telegram. Kenapa kok bisa murah? Karena kami baru saja bikin sekitar 1 bulan lalu atas masukan dari subscriber kami yang kesulitan untuk masuk di grup YouTube kami. Ya, jadi silahkan kalian itu bisa masuk ya. Seperti itu. Dan untuk kalian ya, ini kita juga ngadain kelas juga ya, kelas investor pemula. Kini dibuka kembali di bulan Oktober ya. Acara ini kita selenggarakan tanggal 28 Oktober via Google Meet pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Dan materi yang akan kita sampaikan ya atau kelas yang kita ajarkan yaitu mengenai dari money management, cara entry biar bisa cuan, cara mendeteksi bandar masuk, strategi cuan secara konsisten ya. Jadi nanti kita akan dampingi itu semua ya untuk kalian. Ya, tujuannya untuk apa? Jadi kalian itu paham mengenai dari literasi keuangan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian nggak usah kuliah tuh atau sekolah sampai 10 tahun. Waktu kalian sudah habis, masuk saja di seperti ini ya. Kita langsung ke praktisinya karena kami dari praktisi ya, langsung terjun dari akademisi, praktisi juga ya. Berawal dari praktisi kita tambah literasi mengenai dari perkuliahan jadi combine ya, seperti itu. Itu saja sedikit review mengenai dari saham PTP ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.